Perkenalkan, nama saya Iwayan Deddy Kussumadina. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nomor induk mahasiswa saya 2274805126. Nomor peserta 2015-02-07-9375. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan kegiatan praktek membuat video belajar untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Materi yang saya akan gunakan yaitu materi teks resensi, dan tempat pelaksanaan praktek video pembelajaran bertempat di sekolah saya yaitu SMA Negeri 2 Bumi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran yang akan saya buat berikut ini. Terima kasih. Om Santi 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 Santi. Selamat pagi anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, Bapak harapkan semua dalam keadaan baik ya untuk ikuti kegiatan belajar hari ini. Selanjutnya untuk kegiatan belajar hari ini, untuk mengawali kegiatan belajar, Bapak minta ketua kelas memimpin teman-teman untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan belajar kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kegiatan kita hari ini Bapak awali dengan melakukan absensi ya. Absensi untuk staf didik yang sudah bisa hadir mengikuti kegiatan belajar hari ini. Pak mulai dari Gusti Ayu untuk Fani Rasya hadir ya? Ya, hadir. Ibu Tu Amanda Priscilla hadir. Ibu Tu Rasita Dewi ya, Rasita belajar supaya kita lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar. Bapak akan memberikan ya, silakan lihat di LCD ada sebuah salam resensi. Nah, nanti caranya seperti apa? Kalau Bapak mau menyampaikan semangat pagi, jawabannya adalah semangat pagi. Mari belajar resensi, mencari keunggulan karya sastra, menambah edukasi. Gitu ya? Bisa kita coba? Baik, semangat pagi. Semangat pagi. Mari belajar resensi, mencari keunggulan karya sastra, menambah edukasi. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan pertanyaan itu semuanya bisa duduk kembali ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ya, minggu kemarin ya, anak-anak sudah belajar mengenai resensi ya. Nah, sekarang anak-anak masih ingat ya, siapa yang bisa membantu Bapak mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu tentang resensi. Nah, siapa yang sekarang bisa memberikan pendapat apa itu resensi? Nah, Bapak berikan kesempatan yang ingin menyampaikan pendapat, silakan. Siapa yang ingin membantu Bapak untuk menyampaikan apa itu resensi? Sebutkan identitas ya. Ya, sebutkan identitas ya. Nama saya Fania, jadi saya akan menjawab pengertian dari resensi. Ya. Menurut penglihatan saya, resensi itu adalah pengulangan tentang suatu karya sastra, tetapi dengan cara yang menyingkat. Baik, terima kasih Fania. Jawabannya adalah mencari keunggulan atau kelemahan dalam karya sastra dengan cara menyingkat. Berikan plus untuk Fania ya. Nah, selanjutnya minggu yang lalu Bapak juga sudah memberikan materi mengenai ciri-ciri resensi.
Sekarang siapa yang bisa bantu Bapak untuk menyampaikan kembali mengenai ciri-ciri resensi ya? Baik, silakan sebutkan identitas. Jadi nama saya Amanda, saya akan memberitahu ciri-ciri dari resensi. Yang pertama ada terdapat judul resensi, lalu yang kedua ada identitas buku, terdapat judul buku, pengarang, penerbit, kota penerbit, jumlah halaman, dan cetakan beberapa. Lalu yang ketiga ada sinopsis atau ulasan buku, dan yang keempat ada kekurangan dan kelebihannya. Iya, tepat sekali ya. Apa yang disampaikan Amanda sudah benar sekali. Berikan aplaus untuk Amanda ya. Kemudian satu lagi, anak-anak pernah tidak membaca sebuah novel? Nah, siapa yang pernah baca novel di kelas? Nah, oke. Nadia ya. Naila. Bisa enggak Naila membantu Bapak untuk memberikan pengertian novel? Apa itu pengertian novel? Novel adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang tidak habis dibaca dalam satu hari. Jadi dibacanya bisa seminggu sampai sebulan, tergantung kecepatan membaca kita. Ya, jadi novel itu tidak bisa kita selesaikan baca dalam waktu sehari ya. Kita perlu membacanya berulang kali supaya kita dapat sampai akhir membaca dan mengetahui apa pesan yang terdapat dalam buku. Mungkin Nadia dan Naila ya bisa menyebutkan salah satu judul novel yang pernah dibaca. Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi itu karangan siapa yang? Masih ingat? Lupa Pak. Iya, siapa yang ingat Laskar Pelangi karangan siapa? Andrea Hirata. Iya, betul sekali. Berikan aplaus untuk Nadia, Naila dan Fania ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Yadi dan anak-anak masih bisa mengingat dengan baik ya kegiatan belajar kita minggu kemarin. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan menyampaikan ya materi yang akan kita pelajari di kegiatan belajar kita hari ini ya. Nah, ini dia. Jadi hari ini anak-anak akan mempelajari mengenai materi resensi ya. Salah satu tujuan belajar kita adalah ini melalui pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menelaah isi resensi pada resensi Dilan 1990 dan resensi perahu kertas dengan tepat, cermat dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis aspek kebahasaan pada resensi Dilan 1990 dan resensi perahu kertas dengan tepat. Ya. Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan indikator ya. Nah, ini indikator kegiatan belajar kita. Ya, sudah lihat ya. Jadi di kegiatan ini indikatornya adalah peserta didik menelaah isi resensi pada resensi Dilan 1990 dan resensi perahu kertas. Kemudian peserta didik menganalisis aspek kebahasaan pada resensi Dilan 1990 dan resensi perahu kertas. Nah, demikian anak ya. Jadi dari kegiatan belajar hari ini, tujuan belajar sudah Bapak sampaikan, indikator juga sudah Bapak sampaikan. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi kegiatan kita hari ini, Bapak ingin mengadakan pretest ya, tes awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik semua dari materi resensi yang akan kita bahas. Baik, untuk selanjutnya Bapak minta silakan anak-anak semua mengeluarkan gawainya, bisa dilihat sebentar. Nanti Pak bagikan kuisis ya. Nah, sudah bisa dilihat di grup kodenya, grup WA sudah Pak bagikan ya. Kode kuisisnya silakan dilihat. Bisa Anda lihat kodenya, bisa join ya. Nah, sudah ada yang bergabung.
bergabung. Ya, sudah semua ya? Sudah semua bergabung, baik. Pak. Pak, sebentar. Ya? Belum. Oh, belum ya? Oke. Ayo sudah, ayo. Bisa deh? Nah, sudah ya? Ayo berdiri sudah ya? Baik, kalau sudah kita mulai bisnisnya. Ya. Ini Angga, ya. Mana Angga? Angga Satya di mana? Ya, kita berikan dulu. Nah, yang belum berhasil mendapatkan posisi 3 besar, nanti kita lanjutkan di proses kembali ya. Dan selanjutnya anak-anak, untuk kegiatan berikutnya kita akan menyimak sebuah tayangan trailer ya, yang berisikan trailer mengenai film Dilan 1990 dan satu lagi Perahu Kertas ya. Silakan disimak baik-baik trailernya. Jadi silakan anak mengamati ya film yang tayangannya. Selanjutnya kita lihat trailer Perahu Kertas ya. Perahu Kertas disutradarai oleh Hanung Bramantio. Siap berlayar di Lebaran 2012. Anak-anak, demikian sudah anak-anak saksikan trailer dari film Dilan 1990 dan Perahu Kertas ya. Nah sekarang dari trailer yang anak saksikan tadi, Bapak ingin nanyakan ya, salah satunya apa perbedaan isi trailer dari Dilan 1990 dan Perahu Kertas yang anak saksikan tadi. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk berikan jawaban, berikan tanggapan ya, silakan. Baik, Naila ya, Ya. silakan. Dari hasil tadi nonton video, perbedaannya itu terdapat dari tahun pembuatan karyanya. Jadi Iya. kalau Dilan 1990 itu tahunnya tahun 1990. Kalau Perahu Kertas tahunnya itu sekitar 2009. Dari perbedaan tahun tersebut terdapat juga perbedaan bahasa yang digunakan. Kalau tahun 2009, kalau Perahu Kertas itu tahun 2009. Jadi lebih ke
ke penonton generasi milenial lebih memahami bahasa yang digunakan daripada tahun 1990. Tepat sekali ya. Berikan aplaus untuk Naila ya. Sudah memberikan perbandingan ya, perbedaan isi resensi Dilan 1990 dengan perahu kertas. Ya. Demikian anak sudah disebutkan tadi perbandingan ya, perbedaan isi resensi Dilan 1990 dan perahu kertas yang sudah dibacakan oleh teman anak yaitu Naila. Dan satu lagi sistematika resensi sudah disebutkan oleh teman anak yaitu Maharani Lasmini. Nah, selanjutnya kegiatan kita berikutnya, Bapak akan membagi ya peserta didik menjadi beberapa kelompok ya. Kemudian setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, kita akan melakukan diskusi. Nah, nanti ada lembar kerja peserta didik yang akan memperbagikan, lalu anak-anak akan mengerjakan LKPD sesuai dengan instruksi yang terdapat di dalam. Ya, silakan bentuk kelompok terlebih dahulu, cari kelompok masing-masing ya. Silakan bisa dengan teman ya. Ya, Pak bagikan dulu LKPD-nya, lembar kerjanya. Silakan. Baca dulu ya. Dibagikan dengan teman ya. Dan selanjutnya nanti Pak akan berikan cara mengerjakan LKPD-nya ya. Ada 4 ya. Oh iya, oke. Cerita yang mana? Yang bilang apa yang? Prioritas. Oke. Ya. Nah, masing-masing kelompok sudah menerima LKPD ya. Baik, selanjutnya Bapak akan berikan sedikit penjelasan. Di lembar kerja peserta didik tersebut silakan dibaca, ada 2 resensi ya. Yang satu resensi Dilan 1990, yang satu perahu kertas. Nah, kemudian di lembar kerja itu anak-anak bisa melihat tugasnya yaitu membuat perbandingan ya. Perbandingan isi resensi Dilan 1990 dengan perahu kertas, dengan isi resensi perahu kertas. Nah, satu lagi di situ ada tugas analisis kaidah kebahasaan. Nah, itu silakan anak-anak cari yang mana termasuk konjungsi temporal dan konjungsi penerangan ya dari resensi yang sudah dibagikan tadi, dari resensi Dilan 1990 dan perahu kertas ya. Nah, setelah itu sudah Pak bagikan LKPD, silakan melakukan diskusi dengan teman-teman di kelompok masing-masing ya. Silakan. Silakan baca dulu resensi yang sudah Pak bagikan, resensi Dilannya dibaca, resensi perahu kertas dibaca, kemudian cari perbandingan ya, perbandingan ya, benar ya? Ya, perbandingan ya. Kemudian cari perbandingan resensi Dilan, apa ya keunggulannya, resensi perahu kertas apa keunggulannya seperti itu ya. Kelompok Marani dan teman-teman ada permasalahan? Nah, bisa dilanjutkan menggunakan ya, silakan dikerjakan kembali ya. Tugas diskusi di lembar kerja peserta didik sudah bisa diselesaikan? Sudah. Ya, jadi Bapak yakin itu kalau sudah kita kerjakan secara bersama-sama, nanti
tugasnya bisa cepat diselesaikan. Nah, sebelum anak-anak lanjut untuk mengkomunikasikan dan mempresentasikan tugas yang sudah anak-anak kerjakan tadi, ya untuk lebih menyegarkan semangat kita, lebih menyegarkan pikiran kita, lebih melatih fokus kita. Hari ini Bapak akan mengadakan sebuah games, games ice breaking. Bapak sebut nama games itu adalah siapa dia ya. Jadi di game ice breaking ini ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan ya. Jadi syarat yang pertama, ketentuan yang pertama, setiap peserta didik itu silakan memperkenalkan diri ya dengan menyebutkan yang pertama nama peserta didik, kemudian menyebutkan cita-cita apa yang ingin dicapai nanti. Cita-citanya satu lagi sampaikan alasan kenapa memilih cita-cita tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian setelah peserta didik yang pertama menyebutkan nama, cita-cita dan alasan memilih cita-cita tersebut, silakan lanjutkan dengan peserta didik yang kedua dengan terlebih dahulu menyebutkan identitas peserta didik yang pertama, cita-cita peserta didik yang pertama, dan alasan dari peserta didik yang pertama untuk memilih cita-cita tersebut. Jadi nama saya Niputu Amanda Priscilla, bisa dipanggil Amanda. Cita-cita itu jadi seorang akuntan, terus alasannya itu karena saya suka hal-hal yang berbau tentang uang dan ingin lebih mendalami dalam mengelola uang sendiri. Ya, silakan lanjutkan. Jadi nama dia itu Amanda Priscilla. Cita-citanya dia itu menjadi akuntan karena ingin suka berbau tentang keuangan sama ingin mendalami tentang itu sendiri. Dan nama saya sendiri Fania Lasya, bisa dipanggil Fania. Cita-cita saya perawat karena itu pekerjaan mulia dan ingin meneruskan pekerjaan ini. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih kesempatan Bapak. Ya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Izinkan kami pada kesempatan kali ini izinkan kami melakukan presentasi tentang perbedaan cerita dari Dilan 1990 dan Perahu Kertas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Naila, saya Ayu Fitri, saya Mailani. Baik, yang pertama ada perbedaan dari cerita novel Dilan 1990 dan Perahu Kertas. Perbandingan resensi Dilan 1990 dan Perahu Kertas. Isi dari cerita tersebut, cerita Dilan menceritakan seorang anak SMA yang tertarik sama lawan judi. Cerita Perahu Kertas menceritakan keahlian dua orang anak. Tokoh cerita Dilan yaitu geng motor yang terkenal mahal tapi memiliki sifat positif. Milea, gadis cantik yang menjadi murid baru. Cerita Perahu Kertas ada tokoh Fuji, gadis yang gemar berkhayal dan menulis dongeng. Yang kedua ada Kinan, pria yang gemar melukis. Alur cerita Dilan menggunakan alur mundur yang berisi flashback. Cerita yang kedua yaitu Perahu Kertas menggunakan alur maju. Baik, selanjutnya ada konjungsi. Cerita Dilan itu lebih banyak penerangan dan cerita Perahu Kertas lebih banyak temporal. Selanjutnya ada latar waktu. Cerita Dilan menggunakan tahun 1990 dan cerita Perahu Kertas menggunakan tahun 2009. Baik, yang kedua ada konjungsi. Perbedaan konjungsi yang terdapat pada cerita Dilan 1990 dan Perahu Kertas. Konjungsi penerang. Di Dilan 1990 terdapat pada kata merupakan yang berada di kalimat Milea merupakan murid baru yang pindah dari Jakarta. Kemudian di kalimat di kata adalah yang berada di kalimat akhirnya ia menemukan ramal itu adalah Dilan. Di Perahu Kertas konjungsi penerangnya ada di kata adalah juga, yaitu pada kalimat sementara itu Kinan adalah seorang pria yang gemar melukis. Kemudian di konjungsi temporal. Di konjungsi temporal di novel Dilan 1990 terdapat pada kata awalnya
yang berada di kalimat awalnya gadis itu bingung dengan cara Dilan mengajaknya berkenalan. Yang kedua ada di ketika ia berjalan ke sekolah, Milea bertemu salah satu teman sekolahnya yang menjadi paranormal. Yang ketiga ada di akhirnya. Akhirnya ia mengetahui peramal tersebut adalah Dilan. Di perahu kertas konjungsi temporalnya ada di akhirnya di akhirnya setelah singgah di Amsterdam bersama sang nenek, Kinan akhirnya kembali ke Indonesia dan mengenyam pendidikan di Kota Bandung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami akan menampilkan yel-yel kelompok kami. Kelompok 3, belajar versi kelompok 3 solusinya. Sekian dan terima kasih. Jadi yang sudah dikerjakan ya. Nah selanjutnya anak-anak, untuk kegiatan berikutnya Bapak ingin masing-masing kelompok memberikan tanggapan, memberikan komentar mengenai hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Silakan. Dari kelompok 1 ya, diwakili oleh Amanda. Silakan. Bisa berdiri ya. Jadi menurut kami presentasi yang dibawakan oleh kelompok 2, 3, dan 4 itu sangat baik. Penjabaran materinya rinci dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti. Yel-yelnya unik dan menarik dan bisa dapat membangkitkan semangat kita untuk lebih dalam untuk belajar lisensi. Ya, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Amanda yang sudah berpengalaman untuk kelompok 2 untuk kelompok 2 diwakili oleh Fania. Ya, silakan. Saya mewakili kelompok saya bernama Fania. Menurut kelompok kami itu penjabaran tentang materi yang dibawakan oleh kelompok 1, 3, dan 4 itu sudah sangat rinci dan mudah dipahami, apalagi tentang materi perbandingan 2 buah cerita. Dan untuk yel-yelnya itu sangat unik-unik semua dan saya harap kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Ya, berikan aplaus untuk Anda. Berikan komentar tanggapan untuk kelompok 1, 3, dan 4. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mewakili? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk memberikan tanggapan untuk kelompok 1, 2, dan kelompok 4. Menurut saya hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 4 sudah baik, sudah bagus. Materi yang dijabarkan juga sudah dapat dipahami dengan baik, apalagi di perbandingan cerita antara Dilan 1990 dengan perahu kertas. Selain itu, yel-yel yang diberikan juga menarik, unik, dan beda dari yang lain. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan lagi mungkin di kekompakan dari setiap kelompok. Setiap kelompok masih kekompakannya kurang, mungkin perlu ditingkatkan lagi. Sekian, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk Naila ya, sudah mengatur kelompok 3 memberikan komentar presentasi dari kelompok 1, 2. Ya, bagus sekali kelompok Naila juga, Melanie dan Ayu ya. Terakhir kelompoknya Angga, Jyoti, dan Priscilla. Ya, terima kasih. Sudah semangat sekali menyampaikan hasil presentasi juga, penyampaiannya bagus, isinya juga bagus ya. Jadi Pak Rasal, keempat kelompok sudah menampilkan penampilan yang terbaik, sudah menyampaikan hasil diskusinya juga dengan baik ya. Demikian anak. Nah untuk selanjutnya lembar kerja peserta didik yang sudah anak-anak kerjakan tadi, Bapak minta supaya dikumpulkan kembali ya. Nanti akan Bapak berikan penilaian ya untuk hasil kerja kelompok ya. Terima kasih anak. Seperti ya, lagi kelompoknya ya. Terima kasih ya. Nah, terima kasih anak. Untuk kegiatan berikut ya, Bapak akan sedikit ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan sedikit ya, materi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, sekarang Bapak ingin salah satu siswa ya, siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini? Ya, baik anak-anak. Untuk kita selanjutnya, Bapak akan menanyakan kepada anak-anak ya, tadi
dari semua materi yang sudah anak-anak bahas tadi, dari tugas-tugas yang anak-anak kerjakan di lembar kerja peserta didik, Bapak ingin menanyakan ya, bisa tidak anak-anak menyimpulkan ya, materi dari isi resensi dan analisis kebahasaan teks resensi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Baik, sebutkan identitasnya ya. Jadi nama saya Amanda, saya akan menyimpulkan isi dari resensi. Yang pertama ada judul resensi, lalu yang kedua ada identitas buku, yang pertama ada judul buku, pengarang, penerbit, kota penerbit, jumlah halaman, cetakan keberapa. Lalu yang ketiga ada pembukaan, dan yang keempat ada isi. Isinya terdapat sinopsis dan analisis buku. Lalu yang kelima ada penutup. Penutupnya itu terdapat kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Sekian, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk Amanda ya. Isi dari resensi. Nah, satu lagi, siapa yang bisa menyimpulkan analisis aspek kebahasaan dari teks resensi? Silakan. Fania, ya silakan Fania. Saya Fania, saya akan menyebutkan kaidah kebahasaan dalam teks resensi. Yang pertama itu ada konjungsi temporal. Ya. Baik anak, tadi sudah anak melakukan kegiatan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini, yaitu materi resensi dan analisis kebahasaan teks resensi. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin mengetahui ya, kemampuan anak-anak. Jadi selama tadi sudah mempelajari isi resensi dan analisis kebahasaan, bagaimana kemampuan anak-anak menerima materi dengan baik. Ya, Bapak akan melaksanakan post test. Bapak sudah bagikan di classroom berupa quiz ya, quiz post test untuk materi resensi. Bisa dilihat di gambar masing-masing ya. Nah, kalau bisa silakan dikerjakan untuk materi post test. Anak, bagaimana sudah bisa diselesaikan postnya? Sudah. Ya, mari kita lihat hasilnya bersama-sama. Nah, di sini skor tertinggi 80 ya, dan skor terendah tidak Pak. Sebentar lagi nanti silakan kita lakukan lagi post test di kesempatan berikutnya ya. Tidak apa-apa ya, yang penting sudah bisa mempelajari materi resensi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan refleksi ya, refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, kita belajar hari ini. Nah, Pak Lita, peserta didik, silakan memberikan refleksi, memberikan kesan, bagaimana perasaannya pada saat belajar hari ini, bagaimana menyenangkan atau tidak, bagaimana keinginan untuk kegiatan melakukan dari selanjutnya seperti apa, itu silakan ya. Pak berikan kesempatan untuk melakukan refleksi, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat refleksinya? Ya silakan, sebutkan identitas. Perkenalkan, saya Maharani. Saya di sini akan memberikan refleksi atas pembelajaran yang kita adakan hari ini. Nah, dari pembelajaran hari ini saya merasa senang karena saya dapat mudah mengerti pelajaran yang diberikan. Karena sebelum diberikan pelajaran resensi ini, saya tidak terlalu paham mengenai apa resensi itu sendiri. Saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua ketika kita membuat resensi dari buku yang saya baca. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Maharani ya. Kita sudah refleksi mengenai kesan-kesan belajar hari ini. Maharani senang ya belajar hari ini ya, karena mendapatkan materi yang baru. Mungkin umpan balik atau feedback kepada peserta didik semua ya. Baik, untuk kegiatan hari ini
dari awal, kemudian sampai di kegiatan inti, dan sampai di kegiatan penutup. Ya, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama ya, tentu di materi resensi itu anak-anak sudah belajar tadi mengenai isi resensi. Apa saja, yaitu sistematika resensi. Yang pertama ada judul resensi, tahun, kemudian penulisnya, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya itu mengenai keunggulan dan kelemahan dari sebuah karya sastra. Nah, demikian anak ya. Nah, kemudian satu lagi yang dibahas tadi yaitu mengenai analisis kebahasaan sebuah teks resensi. Nah, jadi anak-anak sudah tadi mempelajari mengenai konjungsi ya. Ada konjungsi temporal ya, yang ditandai dengan penggunaan kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Setelah itu ada konjungsi penerangan ya. Itu ditandai dengan penggunaan kata bahwa, yakni, dan yaitu. Kemudian ada konjungsi persyaratan. Nah, itu ditandai dengan penggunaan kata jangan, kemudian harus, dan sebaiknya. Satu lagi ada konjungsi penyebab. Nah, konjungsi penyebab itu ditandai dengan penggunaan kata karena dan sebab. Nah, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi harapkan anak-anak bisa mengambil hikmah dari kegiatan belajar kita hari ini. Dan apa yang sudah anak-anak pelajari semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, demikian anak. Untuk selanjutnya ya, kegiatan belajar kita di pertemuan berikutnya, yaitu Bapak informasikan sedikit ya, ada materi mengenai ini ya. Untuk materi selanjutnya bisa anak-anak lihat di layar LCD anak nih. Jadi kita akan menyusun sebuah resensi ya dari kumpulan cerita pendek yang dibaca. Anak suka membaca cerpen ya? Tentu suka ya. Nanti silakan kita akan belajar menyusun sebuah resensi dari cerita pendek yang pernah anak-anak baca. Dan demikian anak kegiatan belajar kita hari ini ya. Untuk selanjutnya kegiatan belajar hari ini kita lanjutkan minggu depan ya. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan belajar dari awal sampai akhir kegiatan belajar kita, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, karena tadi kita sudah mengawali kegiatan dengan melakukan kegiatan berdoa, mari kita akhiri kegiatan hari ini juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-teman untuk melakukan kegiatan. Nah, di awal tadi sebelum mulai kegiatan kita udah mengawalinya dengan doa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Silakan kembali ya. Nah, untuk itu, anak-anak, tadi kita sudah berdoa supaya kita diberikan keselamatan. Dan selanjutnya kegiatan belajar hari ini Bapak Hari ya, kita tutup dengan salam Om Santi. Silakan kita kelas. Ada sana. Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat pagi anak-anak ya. Silakan lanjutkan dengan pelajaran berikutnya.